Pertanian adalah denyut nadi desa Talunamba. Dulu, desa ini dikenal sebagai penghasil salak. Namun, ketika harga salak tidak lagi menjanjikan dan olahannya kurang diminati, masyarakat mulai beralih menjadi petani sayur. Inilah yang kemudian menjadi pintu masuk kami, mahasiswa KKN berdikari, untuk mendampingi dan belajar bersama masyarakat. Kami tidak datang membawa solusi, tetapi berusaha menggali potensi yang sudah ada, sesuai dengan prinsip Asset-Based Community Development. Langkah pertama dimulai pada Selasa 15 Juli 2025. Kami sowan ke kelompok wanita tani atau KWT. Dari pertemuan sederhana itu, kami melihat langsung kebun kemangi, sekaligus ikut mencoba menanam biji. Bagi sebagian dari kami yang baru pertama kali bertani, ini menjadi pengalaman yang berharga. Ada rasa canggung, ada tawa kecil, tapi juga semangat besar untuk belajar dari masyarakat. Lalu pada Jumat 25 Juli 2025, kami berkumpul bersama KWT, Poktan, dan BPP. Pertemuan ini membahas banyak hal, mulai dari bibit, benih, pupuk yang dibutuhkan, hingga penyewaan tanah. Dari diskusi ini, disepakati pilihan bibit, yaitu cabai keriting, kubis, caisym, dan seledri. Keputusan itu bukan dari kami semata, melainkan hasil musyawarah bersama petani sebagai pemilik pengalaman dan aset pengetahuan. Kesepakatan itu berlanjut pada Minggu 27 Juli 2025 saat kami membeli bibit di Wonosobo. Jumlahnya tidak sedikit, ada sawi putih, seledri, cabai keriting, dan kol sebagai modal awal pelaksanaan program kerja. Puncak kegiatan berlangsung pada Selasa 29 Juli 2025 pukul 9 pagi hingga 12 siang. Sebanyak 420 bibit, masing-masing 105 untuk sawi putih, seledri, cabai keriting, dan kol ditanam bersama. Ada 40 orang yang terlibat, yaitu mahasiswa, KWT, Poktan, hingga BPP. Kegiatan diawali dengan mengolah tanah di dalam polybag. Tanah bekas ditambah sekam padi mentah dan bakar, diaduk rata, lalu bibit siap ditanam. Proses ini dipandu langsung oleh BPP. Setelahnya, kebersamaan terasa lengkap saat makan siang bersama. Nasi gurih, bakwan, gorengan tahu, kerupuk kuning, semangka, juga jajanan tradisional seperti agar-agar, putu, singkong kelapa, pisang rebus, dan onde-onde. Sederhana, tapi penuh rasa kekeluargaan. Beberapa hari setelahnya, Sabtu 2 Agustus 2025, kami melakukan monitoring pertama. Bersama warga, kami menyiram tanaman dengan air dan pupuk kandang cair, membuang bibit yang layu, serta berbagi cerita kenapa cabai memang terkenal sulit tumbuh. Dari sini, kami belajar bahwa bertani itu bukan sekedar menanam, tetapi juga merawat dengan penuh kesabaran. Monitoring kedua dilakukan pada Senin 11 Agustus 2025. Kondisi tidak selalu baik, banyak bibit yang layu, belum dipisahkan antara yang hidup dan yang mati, pestisida belum sempat diberikan, dan pembibitan tambahan dari BPP juga belum datang. Meski ada kendala, inilah realita pertanian, penuh ketidakpastian dan penuh tantangan. Tetapi,
Justru dari sinilah kami makin menghargai jerih payah para petani. Dari 15 Juli hingga 11 Agustus, perjalanan KKN kami bukan sekedar program kerja. Ia adalah cerita perjumpaan antara mahasiswa dan petani, antara ilmu dan pengalaman, antara idealisme dan kenyataan. Prinsip Asset-Based Community Development mengajarkan kami bahwa kekuatan terbesar desa bukan hanya pada bibit atau tanah, tetapi pada manusianya. KWT yang tekun, Poktan yang gigih, BPP yang mendampingi, serta mahasiswa yang mau belajar. Di balik polybag yang kecil, berisi cabai, sawi, kol, dan seledri, tersimpan harapan besar bahwa pertanian Talulamba akan terus tumbuh, meski dengan tantangan